dalam pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, bahwa simulasi perhitungan kontribusi investasi untuk mendukung PMTB modal tetap bruto investasi pemerintah dalam persentase 4,82, 41785 sampai 49974, investasi BUMN, dana internal BUMN 3,57, 30971, 350.17, investasi swasta masyarakat kredit perbankan 918,39 sampai 1128,96. Penajaman strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dari sisi pengeluaran dengan target antara 1. Konsumsi rumah tangga 5,3 sampai 5,6, konsumsi pemerintah 4,3 7,7, investasi PMTB 6,5 7,5, pembentukan modal tetap bruto maksudnya, ekspor kita 7,1 8,8, impor kita 7,8 9,9, PDB diperkirakan tumbuh 5,8 6,5. Penajaman strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tercapainya target diantaranya dari sisi produksi, sasaran dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pada target pembangunan tahun 2027 pada halaman 7. Target pencapaian pembangunan nasional tahun 2027 yang diusulkan pemerintah dan kemudian kita sepakati adalah seberikut. Tingkat kemiskinan 6,0, 6,5. Nampaknya ini sudah dibacakan tadi Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sungguh-sungguh kami hormati, kita lanjut pada berbagai kesepakatan kita dengan pemerintah di halaman berapa, Tika? Berbagai kebijakan kita sudah masuk di dalamnya. Cuman seharusnya ada tersendiri kesepakatan itu, Tika. Kesepakatan yang kita putuskan bersama di berbagai kebijakan yang tidak kami bacakan satu-satu tadi, yang seharusnya ada tersendiri, seharusnya berbagai kebijakan itu bisa enggak ya? Saya dapat kesepakatan kita dengan pemerintah. Karena itu perlu penekanan-penekanan. Sebelum kita pada postur. Oke. Duh, bukan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan ekonomi, target yang kita sepakati antara kita, Badan Anggaran DPR dan pemerintah. 1. Pertumbuhan ekonomi, target pertumbuhan yang disepakati Panja sejalan dengan usulan KEM PPKF, yaitu di rentang 5,8-6,5. Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis, disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana menjadi cita-cita Presiden kita. Untuk mencapai target tersebut, A. Menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih tinggi pada kisaran 5,3-5,6. Tentu untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menyempurnakan kebijakan bantuan sosial atau subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran, mendorong perluasan lapangan kerja dan pengendalian inflasi terutama pada kelompok makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Memperbaiki iklim usaha dengan memperbaiki easy of doing business, menurunkan biaya logistik, memberikan fasilitas perpajakan dan kepabianan serta memberikan kepastian hukum.
Sejumlah langkah ini diharapkan mendorong minat investasi sehingga kita harapkan tumbuh investasi pada kisaran 6,5-7,5. Membangkitkan kembali industri nasional yang bertumpu pada kapasitas dan keunggulan domestik dan strategi penting yang perlu dijalankan dengan memperluas dan memperdalam cakupan program hilirisasi dan membangun prioritas industri nasional yang tidak dimiliki dan dikuasai negara namun tetap menjadi bagian rantai pasok industri global. D. Dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi agar investasi diperkuat dengan kontribusi BPI dan antara dalam hal ini investasi nasional yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sudah waktunya dan antara kita tagih share dia terhadap pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian 1,5 sampai 3,5 yang harus dijaga dan kita berharap di 2026 ini mulai mengkhawatirkan juga inflasi kita udah di kisaran terakhir kalau tidak keliru Pak Purbaya sudah di 3,01 ya. Baik. Rata-rata nilai tukar 16.800 17.500 karena memang fundamental rupiah kita terhadap US dollar ya 16.800 sampai 17.500. Sehingga wajar kalau Pak Purbaya itu marah. Seharusnya 17.600 ketika itu kata Pak Purbaya. Dan saya dukung Pak, karena itu benar Pak. Harus turun Pak. Sasaran indikator sudah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tabel sekarang terakhir tabel postur makro fiskal tahun 2077. Halaman terakhir itu. Pendapatan negara 12,01 12,4. Perpajakan 10,16 10,50. Itu berembu aja Pak Jaka sama Bimo itu. Susah mikirin pajak melulu. Perpajakan 10,16, 10,50, PNBP 1,85, 1,89, hibah 0,002, 0,003. Belanja negara 13,81, 14,8. Belanja pemerintah pusat 11,26, 12,01. Transfer ke daerah 2,55, 2,79. Keseimbangan primer 0,45, 0,14. Defisit 1,8 sampai 2,4. Pembiayaan investasi 0,5, 0,9. Stok utang 40,31, 40,64. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada pemerintah, ke depan dapatnya saya ingin dalam asumsi ekonomi makro dan kerangka pokok-pokok dan di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita sudah mulai memasukkan DSR kita, Pak Purbaya. Karena DSR kita sudah agak mengkhawatirkan. Kita ini kalau mau jujur 2003, 2004, 2005 PDB kita rata-rata tumbuh di atas 5% sedikit. Namun debt service ratio kita sebagaimana kami sampaikan, tapi justru dalam 3 tahun terakhir dibalik tumbuhnya 3 tahun rata-rata PDB kita 5%, di penerimaan pajak, penerimaan negara tumbuh 2,8 sehingga ada ketidakseimbangan antara PDB yang begitu melaju di 5 poin up dengan rata-rata penerimaan negara di 2,8. Oleh karenanya tidak heran kalau DSR kita sekarang itu hampir 47,19. Walaupun tadi dalam pertemuan ada yang membantah bahwa DSR kita sudah
52%. Oleh karenanya kita minta pemerintah supaya ada peta jalan terhadap DSR kita dan mitigasinya seperti apa. Sehingga kalau itu dimasukkan di asumsi makro, itu akan menjadi pegangan kita bersama. Mudah-mudahan ke depannya. Itulah Bapak Ibu sekalian, dan dari laporan Panja, asumsi dasar kebijakan fiskal pendapatan dan defisit. Kemudian laporan KP. Mana buka? Kalau perlu ini buka ini. Bapak Ibu sekalian, laporan rencana kerja pemerintah yang menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah sebagai berikut. 1. Memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN dirumuskan oleh pemerintah dan disampaikan dalam nota keuangan RAPBN 2027. 2. Melaksanakan putusan MK secara bertahap melalui penguatan skema membebaskan biaya pendidikan dasar bagi peserta didik yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTS atau sederajat, baik negeri maupun swasta, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kualitas pelayanan pendidikan, serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal nasional maupun daerah. Mempercepat pencapaian wajib belajar 13 tahun, khususnya melalui penguatan berbagai program bantuan pendidikan dan afirmasi pendidikan yang tepat sasaran, antara lain berupa penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan, program Indonesia Pintar, dan beasiswa afirmasi pendidikan menengah. Selain itu, upaya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan juga didukung melalui program prioritas Presiden, antara lain sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi. Pada jenjang selanjutnya, pemerintah perlu melanjutkan penyediaan kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi bagi peserta didik di perguruan tinggi. Melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2027 yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan terukur serta berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli nelayan yang tercermin pada peningkatan nilai tukar nelayan yang disebutkan tadi dalam sasaran dan indikator pembangunan sebagai indikator kesejahteraan. Hanya itu yang disampaikan dalam RKP yang menjadi kesepakatan kami dan pemerintah. Lanjut belanja pusat. Kesepakatan di belanja pusat dalam pembahasan di Panja dan tim perumus antara Banggar dan pemerintah. Arah kebijakan belanja pemerintah pusat. A. Belanja pemerintah pusat harus disertai dengan logical framework yang memperhatikan keterhubungan arah kebijakan, program DKL, kegiatan dan anggaran serta prestasi yang akan dicapai. B. Memperhatikan pembangunan yang inklusif untuk mempercepat kesejahteraan rakyat khususnya dalam bidang ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penyediaan air bersih, penyediaan infrastruktur dasar, transportasi antar wilayah dan kepulauan. Dalam kebijakan dalam pendidikan, 1. Memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN dirumuskan oleh pemerintah dan disampaikan dalam nota keuangan RAPBN 2027. Sama tadi dengan di keputusan pada Panja asumsi. B. D.
melaksanakan putusan MK nomor 3 secara bertahap melalui penguatan skema membebaskan biaya pendidikan dasar bagi peserta didik yang disediakan oleh pada satuan pendidikan dan sebagainya. Kebijakan dalam bidang perumahan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 seluruhnya setegak-tegaknya tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang mewajibkan kontribusi pengembang untuk penyediaan rumah sederhana sehingga dapat mempercepat upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Arah kebijakan belanja kementerian dan lembaga menopang kemandirian pangan secara bertahap, dimulai dari kemandirian beras, selanjutnya jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula, dan bisa diterapkan dalam jangka menengah. Kalau di RKP kayaknya bukan kemandirian ya, kedaulatan ya. Bahasanya bukan kemandirian, kedaulatan apa kemandirian? Di RKP-nya, Pak. Kedaulatan pangan kan? PKPN itu kedaulatan pangan. Berarti ini kita rubah dong, kedaulatan, ya? Sepakat? Kemandirian itu energi dan air di PKPN. Tapi kalau terhadap pangan, kedaulatan. Kedaulatan pangan Ketua di RKP halaman 4. Poin 2 kita robah, kita sepakat ya untuk kita robah, kembalikan Pak Bubraya sebagai koordinator pemerintah. Sepakat Pak. Baik. Menopang kedaulatan pangan secara bertahap, dimulai dari kedaulatan beras, selanjutnya jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula, dan bisa dituntaskan dalam jangka menengah. B. Kemandirian energi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi, dan secara bersamaan menurunkan konsumsi migas dengan alih energi ke listrik dan energi terbarukan. Ya, biar listriknya enggak, biar pret giliran ya. Habis barat mati, timur mati. Habis timur mati, utara mati. Utara mati, nggak taunya stok batu baranya nggak ada. Ampun PLN ini. C. Pendidikan harus berwatak inklusif. Proses belajar mengajar tidak boleh terhalang oleh keterbatasan ekonomi dan penyediaan sarana dan prasarana. Mengkaji untuk meningkatkan wajib belajar, mungkin sudah waktunya untuk program wajib belajar bisa lebih dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja nasional yang 52% didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP. Selamat datang Bu Desri. Ya. Saya kalau sama Bu Desi punya trust dan confidence. Yang dibahas tadi ya. Baik. Meningkatkan investasi riset dan inovasi nasional sekaligus menjadi jembatan penting bagi kita membangkitkan industri nasional. 5. Mengorkestrasi anggaran investasi riset dan inovasi nasional yang merupakan kerjasama pentahelix antara investasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, investasi riset dan inovasi nasional semakin mendekati negara-negara Asia Tenggara, yakni 1-2% dari PDB dalam jangka menengah. Anggaran riset kita itu awalnya 27 triliun, Pak Burbaya. Dari 27 triliun turun 21 triliun. Dari 21 triliun turun 10 triliun. Dari 10 triliun turun 6,7 triliun. Hari ini pagunya 4,7 triliun, cukup keluar masuk kantor dan di kantor nggak ngapa-ngapain. Padahal riset
researcher kita yang 8.140 itu sudah melakukan beberapa riset. Kalau itu anggarannya kemudian tidak ada, berhenti di tengah jalan, maka mau tidak mau tahap 1, tahap 2 anggarannya nggak ada, dia mati, maka dia balik lagi, perlu anggaran dimulai lagi dari awal. Kira-kira seperti Pak Purbaya. Betapa pentingnya anggaran riset dan inovasi kita. 3. Arah kebijakan belanja non-KL. Kebijakan umum belanja non-KL diarahkan setidaknya untuk mencapai sasaran kebijakan pengelolaan subsidi. Pengelolaan subsidi diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap rumah tangga miskin dan hampir miskin. Untuk itu kebijakan subsidi harus disempurnakan untuk lebih tepat sasaran. Kebijakan subsidi pupuk dan benih diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas petani garam agar mereka memiliki pendapatan yang lebih layak. Kebijakan subsidi juga perlu diarahkan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan perumahan yang layak. Hal ini sekaligus untuk mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi, mencapai 15 juta unit di tahun 2025. C. Mereformasi kebijakan subsidi energi, BBM, LPG, dan listrik ke arah sasaran yang lebih tertutup dengan data yang akurat sehingga arah kebijakan subsidi energi lebih berdampak baik secara sosial maupun ekonomi di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. D. Menjalankan reformasi subsidi energi yang tetap memperhatikan daya beli masyarakat. E. Menjalankan reformasi subsidi berbasis DTSEN. Akurasi DTSEN penerima manfaat harus dilakukan dengan benar dan akuntabel sebelum reformasi subsidi diberlakukan lebih luas. Bentuk reformasi subsidi dari barang ke komoditi orang dengan menggunakan teknologi juga mempertimbangkan kondisi geografis penduduk, terutama daerah 3T dan kepulauan, sehingga aksesibilitas subsidi adil dan merata untuk semua. Kalau nggak keliru kemarin, tim perumus membahas satunya subsidi, satunya apa ya? Kompensasi. Kompensasinya nggak muncul. Padahal kita ingin, Pak Purbaya kan begini Pak Purbaya ya. Antara anggaran untuk subsidi dan kompensasi itu lebih besar kompensasi. Dan kompensasi itu lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang menengah atas. Salah satu contoh, bolak-balik ketika sampai dari 2017 kami sampaikan. Kami ini anggota DPR, Pak Purbaya. Tiap bulan bayar listrik juga. Tapi yang listrik kami bayarkan itu bukan harga keekonomian. Karena di dalamnya Pak Purbaya mengandung, apa tadi? Kompensasi. Giliran orang miskin subsidi, kalau orang kaya dibikin keren, apa lagi tadi? Kompensasi. Lupa terus saya gara-gara untuk saya itu. Anggarannya lebih besar lagi. Padahal kalau Pak Purbaya potong itu, cari desel yang menengah pertahankan betul, yang ke atas buang, itu akan luar biasa. Sehingga Pak Purbaya punya alat, tools, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Desilnya. Sehingga yang atas desilnya dibuang aja Pak, 7-10 itu. Itu kan untuk orang kaya sama industri. Bahkan ada industri yang sudah listed juga dapat kompensasi Pak Purbaya. Itu bukan di tempat Pak Purbaya, kesalahannya memang di sebelah Pak. Pak Purbaya kan disodorin anggarannya terus-menerus dipaksa untuk keluar. Itu penting Pak Purbaya. Tapi kelompok menengahnya ini yang perlu kita jaga. Dalam 11 tahun terakhir, kelompok menengah kita yang 53,6 juta, sekarang menjadi 53,1 juta. Itu artinya terjadi penurunan kelompok menengah 10,6 juta. Saya tidak tahu dia turunnya prah menengah, apa sudah dia duduk manis.
golongan miskin. Nah, di tingkat menengah ini, pemerintah sudah mengeluarkan stimulan yang kedua 26,4 T, bantuan sosial. Kami mengapresiasi itu. Tapi kapan kelompok menengah akan dapat bantuan modal produktif? Ini nggak pernah disentuh sama sekali. Padahal dari sisi pendapatan, kelompok menengah ini kan mandek pendapatannya. Tapi harga-harga di luar kan sudah melaju sedemikian rupa. Kami berharap pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan kelompok menengah ini untuk mendapat insentif dari pemerintah. Itulah Bapak Ibu sekalian, panja belanja pusat. Sekarang berpindah ke panja belanja. Kecelakaan kereta api nanti belum kelar. Nah, lagi baca RKP, tiba-tiba nyelonong, suruh baca belanja pusat. Iya, itu kan 2027. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berpindah laporan panitia kerja kebijakan transfer ke daerah. Kesepakatan antara pemerintah, Badan Anggaran dan pemerintah, satu arah kebijakan TKD tahun 2027. Mempertimbangkan optimalisasi peningkatan alokasi transfer ke daerah tahun 2027 guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, percepatan program prioritas nasional, memperkuat kualitas desentralisasi fiskal, serta mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. B. Menjalankan kebijakan TKD yang diarahkan untuk mencapai pemerataan pembangunan di daerah, memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam melaksanakan pelayanan umum daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menghadirkan kebijakan transfer ke daerah tahun 2027 yang mampu membantu daerah melakukan penyesuaian fiskal secara berkelanjutan, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik, dan mengantisipasi risiko sosial dan ketenagakerjaan yang dapat timbul akibat tingginya tekanan belanja pegawai, khususnya terkait pembiayaan P3K di daerah. Memperkuat dukungan fiskal guna meningkatkan sinergi antara TKD dan belanja pemerintah lembaga, kementerian lembaga, serta memberikan afirmasi kepada daerah yang masih menghadapi tekanan belanja pegawai yang tinggi, sehingga tujuan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal tanpa membebani kapasitas fiskal daerah secara berlebihan. E. Menyiapkan kebijakan mitigasi risiko yang memadai agar potensi permasalahan keuangan atau gagal bayar implementasi KDMP tidak berdampak pada berkurangnya kapasitas dana desa dalam mendukung pembangunan pelayanan masyarakat, penguatan ekonomi desa, sehingga tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan tetap dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dana bagi hasil. A. Menjadikan DBH sebagai instrumen penguatan sinergi pusat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas tata kelola DBH melalui integrasi data nasional berbasis teknologi informasi guna memperkuat akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DBH. C. Mengembangkan skema alokasi DBH yang lebih berbasis kinerja dengan memperhatikan capaian pembangunan daerah, optimalisasi penerimaan daerah, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Memperkuat insentif fiskal bagi daerah yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, penguatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menjamin kepastian, ketepatan waktu, dan transparansi penyaluran DBH guna mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembangunan daerah. F. Melakukan evaluasi berkala terhadap formula dan mekanisme DBH
agar tetap responsif terhadap dinamika ekonomi, fiskal, lingkungan, dan kebutuhan pembangunan daerah. Mengalokasikan DBH tahun 2027 sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. H. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengalokasian dana bagi hasil sumber daya alam Papua harus sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi mandat pembangunan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, agar manfaat otonomi khusus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan. I. Kebijakan DBH tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen transfer fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kualitas pembangunan nasional, meningkatkan kinerja daerah serta mempercepat perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan dana alokasi khusus menjadikan DAK sebagai salah satu instrumen utama mendukung pencapaian program prioritas nasional, percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Memperkuat afirmasi fiskal bagi daerah 3T dengan memperhatikan karakteristik geografis, tingkat kemahalan konstruksi, dan kapasitas fiskal. Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan DAK dengan belanja kementerian, lembaga, melalui pendekatan pembangunan yang terpadu dan berbasis hasil dan kemanfaatan, output dan outcome based. D. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK berbasis data yang akurat dan terintegrasi. E. Mengembangkan mekanisme DAK berbasis kinerja guna mendorong efektivitas pembangunan daerah. Memastikan bahwa setiap alokasi DAK memberikan kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional tahun 2027, khususnya penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan pangan, pengurangan kesenjangan wilayah, dan peningkatan daya saing daerah. G. Memperkuat peran kementerian terkait dalam hal pengawasan sinkronisasi DAK dan belanja KL secara terpadu agar setiap rupiah transfer ke daerah menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kebijakan DAK 2027 harus menjadi instrumen transformasi pembangunan daerah yang mampu mempercepat konvergensi pembangunan nasional, mempercepat pencapaian program prioritas nasional, memperkuat pelayanan publik, dan mewujudkan keadilan fiskal antar daerah. 4. Kebijakan dana alokasi umum menetapkan kebutuhan pendanaan standar pelayanan minimal yang menjadi dasar pengalokasian dana alokasi umum tahun 2027 secara lebih realistis, objektif, dan mencerminkan kebutuhan real daerah dengan memperhatikan perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan publik, serta dinamika kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, nilai SPMDAU tahun 2027 ditingkatkan dibandingkan tahun 2026. Otonomi khusus menerapkan reward and punishment berbasis kinerja untuk penyaluran dana otsus berikutnya yang dikaitkan langsung dengan realisasi penyerapan dan capaian output guna mendukung pencapaian target makro seperti penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Melakukan sinkronisasi data penerima manfaat dengan memperbaiki akurasi data masyarakat asli daerah, indigenous people, agar program afirmasi tepat sasaran. C. Digitalisasi, pengawasan anggaran yang melibatkan lembaga pemeriksa, pemberantasan korupsi, dan masyarakat sipil lewat platform digital, transparansi, dan otsus guna menutupi celah korupsi. D. Peningkatan kapasitas SDM lokal dan pendampingan intensif bagi birokrat daerah dalam menyusun program berbasis pada hasil dan bukan sekedar pada penyerapan anggaran.
Bapak Ibu sekalian, asumsi sudah, RKP sudah, belanja pusat sudah, belanja daerah sudah. Ya, ada masukan sebelum kami putuskan di internal Banggar dulu. Ada Pak? Masukan. Ini berdua berembuk ya. Pak Eki duluan, silakan Pak Eki. Baik, terima kasih. Terus kalian, pertama terkait dengan penggunaan beberapa istilah di dalam di dalam laporan ini agar disesuaikan dengan terminologi perundang-undangan atau terminologi yang umum sudah dipakai, ya, seperti misalnya stok utang, ya itu kan baru sekarang nih, sebelumnya tidak dipakai seperti itu, ya, bisa dipakai sesuai dengan undang PBN, ya, itu kan terkait dengan jumlah utang outstanding utang yang batasannya 60% itu. Yang kedua yang saya ingin penting lagi adalah kemarin ketika di TKD itu sudah disepakati Pak Ketua terkait dengan norma baru yang akan dimasukkan terkait dengan penerapan Undang-Undang KPD, yaitu persentase belanja pegawai dan infrastruktur. Ini jadi hilang nih. Kita kan ingin menjamin bahwa daerah, ya, para pegawai honorer atau belanja pegawai di daerah itu terjamin keberlangsungannya. Jangan sampai ada kecemasan dari daerah karena kemampuan fiskal daerah tidak sanggup, ya, karena ada batasan ceiling atas. Nah, itu kita kalau ini sampai tidak masuk dalam kesimpulan, maka norma dalam RUU nanti nggak bisa. Maka akan berapa banyak daerah yang karena fiskalnya tidak memadai, dia tidak bisa membayar belanja pegawai. Ya, ini cukup akan meresahkan nanti kepada daerah-daerah seluruh Indonesia. Demikian saya mengingatkan itu yang saya ingat ya, karena bahan tadi juga saya bandingkan. Terima kasih. Pak Eki, ini kan belum kita sepakati dengan pemerintah. Ini hadir di tengah-tengah kita Kementerian Keuangan, Pak Purbaya dan Pak Wamin dari Kepala Bappenas, Menteri PPN kita. Tolong rumusannya Pak Eki langsung di poin berapa? Sesuai kemarin aja di rapat internal, Timus. Di Timus ada ya? Minta tolong tiga. Harusnya di Timus itu kan udah ada kali. Oke, terus berjalan. Oke, Pak Dolvi. Terima kasih Ketua. Slide halaman 17, laporan panja asumsi dasar. Panja asumsi dasar halaman 17, tabel postur. Panja asumsi. Ini panja daerah ini. Asumsi. Halaman 17. Postur. Halaman postur. Ya. Nomor 6, stok utang ini. Ini nomenklatur baru yang sejak kita membahas baru ada ini Pak, stok utang. Ini maksudnya kita masih bisa berutang, stok utang ini atau apa ini nggak jelas Pak. Jadi kita pakai nomenklatur yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara aja Pak. Pasal 12 ayat 3 penjelasan. Nomenklaturnya itu adalah jumlah pinjaman terhadap PDB. Jadi lebih jelas itu Pak Ketua. Jadi kita pakai istilah yang ada di Undang-Undang Keuangan Negara aja, itu artinya jumlah pinjaman terhadap PDB. Jadi kita sudah berutang 40% dari PDB. Kalau stok utang nanti dikirain kita masih bisa berutang 40% lagi dari PDB. Nah ini kan bahaya ini. Ya Pak Menteri. Ya gitu Pak usulnya.
Pak Menteri setuju? Setuju Pak. Itu kan biasanya kalau di itu kita biasa pakai rasio utang terhadap PDB. Kalau undang-undang ya udah rasio jumlah pinjaman utang terhadap PDB sesuai dengan undang-undang aja pakai Iya. pakai bahasa standar. Oke. Itu kok langsung jumlah pinjaman maksudnya gimana itu? Jumlah pinjaman terhadap PDB. Bukan jumlah pinjamannya ya. Oke, stok utang kita Pak Menteri, pemerintah sudah sepakat, Banggar sepakat, coret stok utangnya. Baik, terima kasih Pak Dolfi. Saya Pimpinan. nunggu yang Pak Eki. Sebentar dulu. Saya nunggu yang Pak Eki satu-satu dulu. Mana? Halaman berapa? Pimpinan, Sabar. Pak Ketua belakang, Pak Ketua. Belakang itu, Ketua. Komisi 10. Masih belum. Poin Pak, coba. Poin di halaman 2. Yang Pak Eki. Poin B ya. Atas. Bukan. Yang relaksasi. Atas. Nah ini. Udah dimasukin, baik. Nah, ini menjadi norma dalam RU nanti. Baik, terima kasih Pak. Baik. Oke, udah clear. Yang penting yang kita sepakati tim perumus tidak ada yang kita curi narasinya. Kita masukin lagi. Oke. Silakan. Pak Ketua, ini saya Fikri dari Komisi 10, fraksi PKS, mau tanya aja dulu. Ini kebijakan pemerintah belanja pusat, halaman 7. Itu di dokumen yang lain, itu dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Bahkan pemerintah juga sudah melaunching. Nah hanya di sekarang ini jadi 12 tahun. 13 tahunnya itu satunya PAUD atau TK. Nah, ini apa salah atau memang kesepakatan atau bagaimana? Mohon penjelasan. Karena di dokumen lain semuanya 13 tahun. Terima kasih. Poin 2 D. Halaman 7. Halaman 7 iya. Poin 2 D. D. Mengkaji untuk meningkatkan wajib belajar, mungkin sudah waktunya untuk program wajib belajar bisa lebih dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja nasional yang 50. Oke. Anunya Bapak apa? 13 tahun karena satunya PAUD atau PAUD. TKSD. Jadi PAUD, ya. pemerintah juga begitu. Oke. Pak pemerintah yang RKP yang daerah juga belanja pemerintah pusat ternyata 13 tahun ya. PAUD iya. PAUD 1. SD 8. 6. Sama-sama pusing. Oke, mana pilih 13 apa 12 Pak? 13. 13 ya. Oke, itu ganti 13 tahun. 13. Mengkaji untuk meningkatkan wajib belajar. Tapi kenapa katanya mungkin ya? Mengkaji untuk meningkatkan wajib belajar dan dapatnya dilakukan akselerasi program gitu dong. Dan dapatnya dilakukan akselerasi. Program langsung, untuknya sudah buang itu. Nah, yes. Oke,
RKP dulu, setuju? Oke, Pak Purbaya? Setuju Pak, tapi katanya hanya mengkaji. Serius apa enggak nih kita nih? Iya, habis dikaji baru Pak percepat Pak. Siapa kita akan kaji dari 12 ke 13 tahun Pak. Setuju ya? Oke, baik, terima kasih. Bapak-bapak Ibu sekalian, panja A, panja B, panja C, panja D sudah selesai semua. Tinggal kita ke paripurna, nanti ke paripurna yang membacakan dari Badan Anggaran itu akan disampaikan oleh Bapak BHD. Namun terakhir, ini khusus kepada pemerintah, Menteri Keuangan, ketika ada tragedi kereta api di Bekasi, yang kita tahu bersama sampai Bapak Presiden hadir, semua kita ya sedih lah ya. Itu menjanjikan anggaran 4 triliun minta pelintasan kereta. Nah, itu sampai sejauh mana di tingkat pemerintah? Kira-kira itu pertanyaannya, Pak Purbaya. Sampai sekarang belum ada pengusulan dari Kementerian Perhubungan ke kami Pak. Jadi kalau ada ya kami follow up segera. Pak Komisi 5 jawab Pak. Makasih pimpinan, saya Hamka BKD dari Komisi 5. Surat dari Kementerian PU untuk backlog anggaran atau penambahan anggaran sudah diusulkan melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas Pak Menteri. Sudah diusulkan. Oke Pak, kami akan cek karena kami follow up kalau kata staf saya untuk tahun depan itu. Tapi kalau bisa percepat kita percepat. Tapi sampai sekarang saya belum terima masukan yang jelas dari perhubungan ya. Walaupun Pak bilang PU. Ada saya catatannya dari komisi sudah ada dan dokumennya ada di Komisi 5 Pak Menteri. Mereka kirim tanggal berapa ya Pak? Bulan apa? Oh saya tidak. Nanti saya serahkan Pak Menteri. Oke. Pokoknya kalau sampai ke kita akan tindak lanjut dengan cepat. Kadang-kadang kementerian begitu Pak, bilang ke semua orang sudah kirim, taunya kirimnya tadi pagi. Jadi saya belum bisa jawab sekarang Pak. Tapi saya akan pastikan Pak. Ya. Makasih. Izin pimpinan menambahkan dari Komisi 5 pimpinan. Belakang. Oh, bab apa dulu nih? Babnya apa dulu? Belakang kiri izin. Ya, babnya apa Pak? Masalahnya apa? Ya. Sebenarnya pada saat kami membahas dengan Kementerian Perhubungan sebelum yang pendetailan dari pagu indikatif, kemarin sebenarnya sudah mencantumkan surat kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan Pak Menteri. Jadi kami minta dari staf Bapak untuk bisa di cross check lagi karena sudah ditampilkan pada saat kami raker dengan Kementerian Perhubungan mengenai perlintasan kereta api yang memang sudah merupakan instruksi dari Bapak Presiden pada saat ada kejadian di Bekasi Timur. Terima kasih pimpinan. Terima kasih atas informasi lanjutannya. Kami akan perhatikan masukan tersebut dan tahun depan akan kita anggarkan mungkin. Tapi saya belum tahu berapa yang diusulkan. Yang jelas kami akan buat ini menjadi prioritas kita Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu minta persetujuan dari Bapak Ibu apakah terhadap hasil panja-panja di dalam raker ini setuju? Pemerintah? Setuju Pak? Bapak Ibu sekalian, sebelum rapat ditutup, ini kami melakukan sinkronisasi, kompilasi, dan sebagainya dari semua usulan Komisi 1 sampai Komisi 13, DPD, MPR, BPK, dan sebagainya yang secara resmi kami akan sampaikan ke pemerintah hari ini.
karena pasti tidak boleh lewat pintu belakang, tiba-tiba saya ketemu Pak Purbaya saya serahkan, ini forum resmi akan kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing. Pagunya 138984, usulan tambahannya 984. Sudah lalu lagi jawab. Pak Syarif untuk menyerahkan ke Pak Purbaya. Tapi kalau riset saya nggak takut sih. Pak Purbaya wakil Dewan Pengarah di situ. Anggarannya maksudnya Pak. BRIN. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sudah berakhir rapat kerja dan kita akan menunggu tanggal 16 setelah paripurna, nunggu tanggal 16 Agustus nota keuangan yang akan disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih atas hadiran pemerintah, atas kehadiran Gubernur Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bu Destri dan kawan-kawan, dan seluruh jajaran pemerintah. Kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Namun titip Pak Purbaya, kami mengalami kesulitan kadang-kadang kalau pembahasan APBN, pastikan semua kementerian stay di tempat sehingga setiap saat Banggar perlu itu langsung datang, tidak mengganggu siklus pembahasan. Karena kami kesulitan, Mbak. Kalau perlu kementerian ini, tiba-tiba menterinya ke luar negeri. Udah menterinya ke luar negeri, minta sekjennya ke daerah. Jadi apa yang akan kami bahas itu akan mengganggu siklus yang sudah kita tata, Pak. Saya mohon dengan segala hormat kepada Pak Purbaya selaku wakil pemerintah pembahasan APBN agar setiap kementerian stay di tempat selagi pembahasan APBN yang akan dilakukan sekitar Agustus sampai September. Hasanah kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya tutup.